Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman perkuliahan mata kuliah fikih yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi tentang mazhab fikih, antara yang eksis dan yang lenyap. Jadi kemarin kita telah membahas dalil dan sumber hukum dari berbagai perspektif. Walaupun kemudian saya sampaikan kemarin, dalam konteks kita di Muhammadiyah juga ada yang dipakai, ada juga yang tidak dipakai. Dan dalam hal ini kita sebagai kemudian di Fakultas Agama Islam juga wajib atau dalam hal ini mempunyai keharusan untuk mengetahui dalil dan sumber hukum tentang kemana seperti mazhab sahabi dan lain-lain. Kita ketahui dan kemudian kita dapat mempertimbangkan segala hal tentang itu. Nah, pada hari ini juga akan saya sampaikan terkait mazhab fikih. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga di Muhammadiyah yang menjadi kemudian naungan kita, gerakan kita tidak dalam hal ini tidak mengikuti satu mazhab tertentu, tidak taklid dalam satu mazhab tertentu. Jadi nanti kita akan bahas apa itu mazhab ya. Mungkin kalian sudah juga sering mendengarnya, apa itu mazhab. Nah, itu kemudian di Muhammadiyah seperti saya tekankan lagi, kita tidak mengikuti satu mazhab, tapi kita juga kemudian harus mengenal mazhab fikih yang kemudian dalam sejarahnya sampai sekarang eksis ataupun sudah lenyap. Nah, itu menjadi sebuah keharusan, sehingga kalau kita memahami sebuah konteks fikih, kita dapat memahaminya secara komprehensif. Bagaimana kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan lain-lain itu ya teman-teman. Baik, kita awali pengertian mazhab. Mazhab ya seperti yang saya sampaikan, secara bahasa mazhab adalah at-thariqah atau jalan. Dhahaba kan kalau dalam bahasa Arab, dhahaba yadhhabu, ya dhahaba yadhhabu, kemudian ditambah mim kemudian menjadi mazhab. Nah, kemudian jalan dalam hal ini juga thariqah, maka juga dikenal di kemudian hari tarikat, kata orang Indonesia tarikat banyak. Nah, jadi ini kemudian mempunyai relevansi atau korelasi antara kemudian mazhab, dan juga bisa diartikan dengan sebuah jalan. Nah, apa secara istilah? Nah, secara istilah mazhab adalah pemikiran yang menjadi hasil ijtihad para ulama. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah ijtihad. Ya, ijtihad seperti yang telah disampaikan sebelumnya adalah kemudian jika sebuah pemikiran pembaharuan atau dalam menetapkan dalil hukum yang kemudian tidak ada dalam nas, seperti itu. Nah, ini dan kedua adalah kata ulama. Jadi para alim ulama dalam hal ini menjadi melakukan ijtihad, dan kemudian dari pemikiran para ulama maka disebut kemudian karyanya itu dengan produk ijtihad itu adalah dengan mazhab. Al-madzahib wal ahkam fil masail lati dhahaba i'tiqad wa ikhtaral imam mujtahid. Artinya mazhab adalah hukum-hukum dalam berbagai masalah yang diambil dan diyakini dan dipilih oleh para imam mujtahid. Nah, jadi dipilih artinya ada kesempatan untuk memilih, diambil, diyakini. Jadi kalau secara gramatikal pun, secara bahasa pun dapat kita pahami mazhab ada
kontekstualisasi, dipilih, diyakini, diambil. Artinya ada jalan lain, ada pilihan lain, ada keyakinan lain, ada yang bisa diambil di lain tempat seperti itu. Nah, para imam mujtahid. Jadi hasil karya atau kemudian penelaahan para imam mujtahid ini, nah itu yang kemudian disebut dengan madhab. Ya, madhab, jalan seperti itu. Nah, jadi mazhab itu ada terbentuk karena terdapat beberapa persoalan yang menjadi perselisihan di kalangan ulama. Jadi awalnya mungkin ada perselisihan di kalangan ulama pada suatu masa, kemudian hasil pendapat ulama itu disebarluaskan serta diamalkan oleh para pengikutnya. Dengan demikian, mazhab merupakan hasil elaborasi atau penelitian secara mendalam para ulama untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi penelitian secara mendalam oleh para ulama dalam kemudian mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Al-Qur'an dan hadis khususnya seperti itu. Jadi kalau kita kembali di masa Rasulullah SAW, pertanyaan yang berkaitan dengan agama Islam langsung dapat ditanyakan pada Rasulullah. Nah, jadi waktu itu tidak ada urgensi adanya mazhab. Nah, ketika ada perkara, persoalan, problem tentang agama, langsung datang ke Rasulullah. Maka Rasulullah sebagai kemudian utusan dari lisan beliau pun menjadi sebuah ketetapan hukum. Jadi itu. Nah, lalu kemudian ketika Rasulullah wafat, mulai zaman Khulafaur Rasyidin, sudah terjadi kemudian perbedaan-perbedaan pendapat karena tidak ada lagi yang ditanya. Nah, disitulah kemudian lahir banyak ijtihad. Pintu ijtihad terbuka. Nah, para mujtahid pun bermunculan. Mereka perlahan juga membangun pemikirannya, selanjutnya diikuti oleh para pengikutnya. Seperti itu. Jadi karena rasionalisasi seorang, kemudian penelitian itu mungkin berbeda-beda, maka kemudian mujtahid juga berbeda-beda seperti itu. Beragamnya mazhab sesungguhnya merupakan rahmat sebenarnya ya. Kalau ditarik benang merah, perbedaan adalah rahmat seperti itu. Seperti hadis Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmatun, seperti itu. Ikhtilafu ummati rahmatun, artinya perbedaan umatku adalah rahmat, seperti itu kata Rasulullah. Artinya itu sudah menjadi sunnah Rasul, akan ada perbedaan pendapat seperti itu. Bahkan pernah kemudian masa Rasulullah pun pernah masih hidup, dalam suatu riwayat ada dua sahabat, saya lupa nama persisnya, dua sahabat itu kemudian berbeda pendapat tentang sholat jamak dan qasar. Karena berangkat ke suatu medan perang, ada perbedaan. Yang satu memilih untuk lanjut ke medan perang untuk kemudian mempercepat karena ada strategi. Yang satu kemudian memilih untuk sholat terlebih dahulu. Nah, Nabi tidak menyalahkan keduanya. Kemudian disitulah kemudian isyarat Nabi bahwa perbedaan pendapat menjadi rahmat, dan dalam hal ini tidak perlu untuk dipertentangkan, tidak ada yang salah seperti itu. Nah, beraneka ragamnya pendapat dalam hal yang disebut bersifat furu ya, menyebabkan rahmat bagi umat Islam, sebab karakter dan tabiat umat yang beraneka ragam membutuhkan aneka pendapat seperti itu. Jadi kadang-kala juga di suatu tempat yang ini berbeda keadaannya, suatu tempat yang lain juga berbeda keadaannya. Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan para mujtahid berbeda pemikirannya sebagai berikut. Pertama, perbedaan pemahaman dalil, seperti pemahaman dalam ayat contohnya la yamassuhu illal mutahharun di Al-Waqiah ya, la yamassuhu illal mutahharun. Sebagian ulama memahami al-mutahharun adalah para malaikat, sehingga mereka berpendapat bahwa tidak perlu berwudu ketika menyentuh Al-Qur'an. Jadi kan kalau di beberapa mushaf akan ditemukan di sisi penjepitnya atau
dalamnya itu la yamassuhu illal mutahharun, dan engkau sentuh kecuali engkau dalam keadaan suci. Nah, ada ulama yang berpendapat al-mutahharun itu artinya adalah ditujukan kemudian adalah kepada para malaikat yang telah suci. Jadi ada yang mendapat bahwa Al-Quran disentuh walaupun tanpa wudu adalah tidak jadi masalah seperti itu ya. Nah, tapi kemudian ulama lain juga berpendapat bahwa itu adalah perintah untuk berwudu dulu atau bersuci dulu ketika ingin menyentuh Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi perbedaan pendapat itu kemudian karena di nas ada menimbulkan berbagai tafsir, berbagai perspektif, maka lahirlah perbedaan-perbedaan. Yang kedua, perbedaan standar kualitas dalil yang digunakan. Pandangan ulama seringkali berbeda karena perbedaan standar kualitas dalil. Misalnya Hanafiyah atau Imam Hanafi tidak menerima hadis ahad, sementara Syafi'i menerima hadis ahad meski harus dengan beberapa persyaratan tertentu. Jadi kalau di mazhab Hanafi, hadis ahad itu tidak diterima sebagai sumber hukum. Mereka hanya menerima hadis mutawatir. Nanti apa hadis mutawatir, hadis ahad mungkin kalian sudah belajar di ulumul hadis ya, atau di hadis. Jadi hadis ahad, hadis mutawatir. Jadi di pendapat Imam Hanafi bahwa dalam hal ini hadis mutawatir yang menjadi kemudian rujukan sumber daripada Islam, sedangkan hadis ahad tidak bisa diterima sebagai rujukan. Dengan Imam Syafi'i berbeda. Bahkan di Muhammadiyah pun kemudian hadis ahad juga kemudian dalam perkembangannya juga menjadi dalil hukum ya, yang kemudian adalah sunnah makbulah ya. Jadi ada pergeseran, dulu hanya sunnah sahihah yang dijadikan dalil di Muhammadiyah, tapi di di suatu muktabar diputuskan sunnah makbulah yang tepat. Kalau sunnah sahihah berarti adalah hadis-hadis yang kemudian sahih saja, sedangkan sunnah makbulah adalah hadis hasan bisa menjadi kemudian sumber hukum seperti itu. Nah, itu kan ada perkembangan, ada lompatan pemikiran daripada para ulama mujtahid. Yang ketiga adalah perbedaan tempat di mana mujtahid hidup. Itu jadi faktor ya, salah satu perbedaan itu. Perbedaan tempat tinggal, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ketika di Baghdad dan selanjutnya di Mesir mengakibatkan munculnya qaul qadim dan qaul jadid. Nah, jadi bahkan di Imam Syafi'i pun memunculkan qaul qadim dan qaul jadid karena qaul qadim saat itu beliau adalah di Baghdad. Nah, setelah hijrah ke Mesir, ternyata ada hal-hal yang kemudian perlu direvisi, kemudian lahirlah qaul jadid. Nah, jadi tempat pun berpengaruh terhadap kemudian perkembangan keadaan istinbat atau ijtihad seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian yang keempat, perbedaan waktu. Perbedaan waktu juga menjadi sebab berbedanya mujtahid. Berbedanya hasil dari misalkan di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ini kan kita berbicara kemudian ijtihad. Majelis Tarjih adalah juga lembaga yang kemudian menjadi lembaga yang mengeluarkan ijtihad. Misalkan kemudian kemarin ada penetapan waktu subuh diundur selama sebanyak 8 menit. Nah, artinya padahal kan sebelumnya bahwa di Majelis Tarjih tidak memutuskan itu. Baru sekarang kemudian dengan ada penelitian terbaru keluarkan ijtihad baru. Ada perbedaan waktu seperti itu. Contoh lain misalkan rokok. Pada tahun berapa kemudian fatwa haram merokok oleh Muhammadiyah dikeluarkan. Nah, sebelumnya kan cuma makruh seperti itu. Artinya ada di perjalanan waktu, perbedaan waktu, maka akan ada perubahan dari hasil elaborasi tadi, penelitian yang mendalam tadi akan menimbulkan kemudian perbedaan. Contoh juga misalkan di NU, di Bahthul Masail NU. Pada tahun 1930-an bisa berbeda dengan tahun 1999. Misalkan tentang menyalakan mercon nih yang sempat kami kaji, menyalakan mercon di bulan Ramadan. Tahun 30-an hukum menyalakan mercon boleh, bahkan dianjurkan karena syiar Islam. Ini fatwa Bahthul Masail NU ya, pada waktu 1930-an. Nah,
pada tahun 1000 jadi 30-an itu jual mercon itu bahkan dianjurkan karena syiar bagi Islam, kata Ba'tsul Masail NU. Tapi pada tahun 99 berbeda, keluar lagi ketetapan bahwa haram menyulut mercon karena sudah pada taraf yang membahayakan jiwa manusia. Banyak orang sakit meninggal dunia karena petasan atau mercon. Nah, jadi perkembangan waktu itu kemudian menjadi sebuah sebab atau sebab musabab daripada perbedaan pendapat. Nah, kita masuk ke mazhab yang eksis. Jadi kawan-kawan dapat dipahami 4 sebab tadi menjadi kemudian beberapa faktor yang menyebabkan para mujtahid berbeda pemikirannya. Banyak faktor lain juga sebenarnya. Nah, namun seiring berjalannya waktu tidak semua mazhab bisa survive dalam hal ini, bertahan. Dalam kenyataan hanya ada beberapa mazhab yang masih eksis sampai sekarang. Ini mazhab yang mayoritas kebanyakan masih digunakan di seluruh dunia. Yang pertama itu mazhab Hanafi. Yang pasti imam 4 mazhab ya yang sering kita dengar, yaitu yang kemudian masih eksis di dunia di saat ini. Walaupun ada kemungkinan kecil mazhab-mazhab lain, tapi sangat sedikit pengikutnya. Nah, mazhab Hanafi atau Hanafiyah, jadi mazhab Hanafi ini didirikan oleh atau digagas oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Nah, beliau wafat tahun 1150 Hijriah, lahir 80 Hijriah, artinya beliau punya umur 70 tahun. Nah, pada awalnya mazhab Hanafi ini diikuti oleh kaum muslimin yang tinggal di Irak, daerah tempat kelahiran Abu Hanifah. Namun kemudian setelah Abu Yusuf menjabat sebagai hakim agung pada masa Daulah Abbasiyah, mazhab Hanafi menjadi populer di negeri-negeri Persia, Mesir, Syam, dan Maroko. Nah, sekarang ini mazhab Hanafi diikuti oleh kaum muslimin di negara-negara Asia Tengah, yang dalam referensi klasik dikenal dengan negeri seberang Sungai Jihun ya, Sungai Amudarya dan Sirdarya, seperti Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Turki, Albania, Bosnia, dan lain-lain. Jadi dalam bidang teologi mazhab Hanafi ini mayoritas mengikuti mazhab Hanafi mengikuti mazhab Al-Maturidi. Jadi nanti di ilmu kalam ya kalian menemukan ini, pembelajaran ini ada Maturidi, ada Asy'ari, Mu'tazilah, dan segala macamnya nanti diperjelas di ilmu kalam. Nah, sedangkan teologi mazhab Al-Maturidi lebih dekat dengan mazhab Al-Asy'ari daripada Mu'tazilah. Ya, itu ya untuk mazhab Hanafi. Nah, kita masuk ke mazhab Maliki. Jadi ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dinisbahkan kepada pendirinya Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Jadi Malik bin Anas, kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik ini Anas ini menamai anaknya sama dengan nama orang tuanya, jadi Malik. Jadi kalau Malik bin Anas bin Malik, nah kalau dibaca panjang silsilah beliau Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Beliau wafat 795 Masehi. Jadi duluan Hanafi ya, baru Malik. Nah, mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di negara-negara Afrika, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Sudan, Mesir, dan lainnya. Jadi dalam bidang teologi, seluruh pengikut mazhab Maliki mengikuti mazhab Al-Asy'ari tanpa terkecuali. Jadi ada penelitian juga dari Al-Imam Tajuddin Al-Subki, belum ditemukan di kalangan pengikut mazhab Maliki seorang yang mengikuti selain Asy'ari. Baik. Nah, ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di 767 sampai 820 Masehi. Ini sesuai urutan ya ini. Sesuai urutan ya. Kalau ya sesuai urutan. Jadi Imam Hanafi dulu, kemudian Imam Malik berguru pada Imam Hanafi, kemudian Imam Malik kemudian punya murid Imam Syafi'i.
Nah, mazhab Syafi'i ini diakui sebagai mazhab fikih terbesar jumlah pengikutnya seluruh dunia. Jadi paling banyak sampai saat ini adalah mazhab Syafi'i. Tidak ada mazhab fikih yang memiliki jumlah begitu besar seperti Syafi'i karena diikuti oleh mayoritas kaum muslimin Asia Tenggara. Yang pengikutnya yang mayoritas adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. India bagian selatan seperti daerah Kerala, Kalkuta gitu ya. Mayoritas negara-negara Syam seperti Syria, Lebanon, Yaman sebagian besar penduduk kaum Sunni, Iran, mayoritas penduduk Mesir dan lain-lain. Nah, kalau Imam Syafi'i ini ya Indonesia menjadi salah satu, kemudian mayoritas pengikut mazhab ini. Dalam bidang teologi, mayoritas mazhab ini juga mengikuti kemudian Asy'ari. Yang sebagaimana ditegaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki, kecuali beberapa gelintir tokoh yang mengikuti paham Mujassimah dan Mu'tazilah. Jadi Al-Asy'ari Maturidiyah ya kalau mazhab Syafi'i. Nah, yang terakhir yang eksis, yang besar maksudnya jumlah pengikutnya, yaitu mazhab Hambali. Didirikan oleh Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Al-Syaibani. Ini beliau wafat 855. Mazhab Hambali ini adalah mazhab yang paling sedikit jumlah pengikutnya karena tersebarnya mazhab ini berjalan setengah mazhab lain terstrukturisasi dan mengakar di tengah masyarakat. Jadi karena ini belakangan, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal ini lebih sedikit seperti itu. Nah, ya. Hambali kemudian pada abad pertengahan sebelumnya mengikuti mazhab Asy'ari. Dan tokoh mazhab Hambal mengikuti mazhab Al-Asy'ari ialah Al-Imam Ibnu Sam'un, kemudian Al-Khattab, Al-Kalwazani, Abu Al-Wafa, dan lain-lain seperti itu. Nah, menurut penelitian Al-Hafiz Ibnu Al-Sakir Al-Dimashqi, pada awal-awal metamorfosa berdirinya mazhab Al-Asy'ari, para ulama Hambali bergandengan dengan maksudnya itu beriringan dengan para ulama Asy'ari dalam menghadapi kelompok-kelompok ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, dalam hal ini Murji'ah dan lain-lain. Jadi kemudian di awalnya ya bergandengan dengan Asy'ari. Nah, ulama Hambali dalam melawan argumentasi kemudian dari yang tadi Mu'tazilah biasanya mengemukakan senjata argumentasi ulama Asy'ari dalam bidang teologi dan usul fikih. Tapi dalam perkembangannya hubungan antara atau tadi mazhab Hambali dan mengikuti Asy'ari terjalin sampai masanya Al-Imam Abu Nasr Al-Qushairi dan pemerintahan Perdana Menteri Nizam al-Muluk ya, Nizamul Muluk. Sejak saat itu mulailah terjadi polarisasi antara ulama Asy'ari dan ulama Hambali. Terjadi polarisasi tersebut seperti dicatat oleh Al-Hafiz Abdul Ghafir Al-Farisi dalam kitab Al-Syiyaq fi Tarikh Naisabur, berawal dari kepribadian Al-Imam Abu Nasr Al-Qushairi yang terkenal sebagai sosok ulama yang wara, juhud, alim dan karismatik. Jadi pada perjalanan juga berjalan masing-masing seperti itu. Jadi ada 4 kemudian mazhab yang masih eksis, yang pengikutnya sampai kemudian masih besar seperti itu ya, masih banyak di dunia seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada pengikut mazhab-mazhab, tapi kemudian pengikutnya tidak terlalu besar. Nah, ada mazhab-mazhab yang kemudian bisa dikatakan lenyap atau sudah minoritas karena tadi survei tidak diikuti oleh pengikutnya lagi. Kemudian seperti mazhab Auza'i adalah pendiri mazhab Auza'i dan seorang dari di Sam ya. Mazhab Auza'i mungkin yang lenyap ini juga asing di telinga kita karena ini sudah tidak ada kemudian pengikutnya sudah bahkan di sini dikatakan lenyap seperti itu. Padahal pada prinsipnya adalah semua mazhab baik yang masih eksis dan lenyap itu adalah pemikiran ulama-ulama besar.
Al-Auza'i ini kan juga seorang imam besar seperti itu ya, ahli fikih, ahli hadis. Dalam bahkan diceritakan beliau ahli ibadah, khusyuk dalam sholat dan lain sebagainya di kitab-kitab yang referensinya tentang Auza'i ini. Jadi pemikiran Al-Auza'i dan mazhabnya dapat dilihat dalam kitab fikih yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang berjudul Ikhtilaf Al-Fuqaha dan kitab Al-Um karya Imam Syafi'i. Jadi ada kitab Al-Um ya. Dalam Al-Um Imam Syafi'i mengemukakan perdebatan antara Imam Abu Hanifah dan Al-Auza'i serta antara Imam Abu Yusuf dan Al-Auza'i. Nah, mazhab Al-Auza'i bertahan hampir 2 abad, pernah menjadi rujukan dan pedoman muslim Spanyol atau Andalusia ya selama hampir 60 tahun sebelum akhirnya terdesak oleh mazhab Maliki. Mazhab Maliki akhirnya kemudian di Andalusia. Kemudian ada mazhab Ats-Tsauri ini Sufyan Tsauri nih yang sering namanya juga dikenal, juga ulama besar nih. Sufyan bin Said bin Masruk bin Rafi' bin Abdillah bin Muhabbah bin Abi Abdillah bin Mangqat bin Nasr bin Al-Harith bin Sa'labah bin Amir bin Mulkan bin Thur bin Abdumanat Adda bin Tabiqah bin Ilyas. Para ahli sejarah sepakat bahwa beliau lahir pada tahun 77 Hijriah. Hanya ada seorang ahli hadis ternama yaitu Said bin Masruk Ats-Tsauri. Ini juga ulama besar nih. Di Kufah ya perkembangannya. Beliau juga diakui oleh para ulama sebagai seorang mujtahid mutlak. Artinya keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Hanya beliau tidak mendapat pengikut yang banyak dan mazhabnya kemudian lenyap. Imam Sufyan meninggal pada bulan Sya'ban tahun 1600 Hijriah. 161 Hijriah. Ada juga mazhab Al-Laits ya, kita lewati saja mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini adalah kemudian Abu Sulaiman ya. Nah, kalau mazhab Al-Laits itu Abdul Harith Al-Laits Ibnu Sa'ad Al-Fahmi sebagai seorang intelektual yang sangat terkenal pada masanya, terutama di daerah Mesir. Bahkan Imam Syafi'i juga mengakui Al-Laits ini ya sebagai kemudian pengetahuannya dan kapasitasnya sebagai ulama luar biasa. Namun para murid dan pengikut Imam Al-Laits tidak memiliki dedikasi dan visi dalam mengembangkan mazhabnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mazhab Zahiri. Zahiri Abu Sulaiman Daud Ibnu Ali Al-Asfani yang kemudian dikenal dengan nama Daud Ad-Dahiri. Juga sama sebagai intelektual pada mulanya ia kemudian bermadzhab Syafi'i, tapi ia amat teguh memegang hadis. Setelah belajar pada Ishaq Ibnu Rahawai, salah seorang fuqaha madrasah al-hadis pada tahun 233, Daud Ad-Dahiri mulai menentang mazhab Syafi'i. Ini dilakukan Daud lantaran mazhab Syafi'i menggunakan qiyas. Nah, jadi dia tidak memakai qiyas ya, dan memandangnya sebagai sumber hukum. Untuk menyatakan ketidaksukaannya atau ketidaksetujuannya ya pada mazhab Syafi'i, Daud berkata, saya telah mempelajari dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk menentang istihsan. Ini mazhab Zahiri adalah pertentangan dari mazhab Syafi'i. Padahal mazhab Zahiri pimpinannya adalah kemudian pengikut Imam Syafi'i sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir ada mazhab Tabari, didirikan oleh Imam At-Tabari. Beliau terkenal sebagai seorang mujtahid, ahli sejarah, ahli tafsir. Di antara pengikutnya ialah Abdul Fajjal Al-Nahrawi. Mazhab Tabari lenyap pada abad ke-5 Hijriah. Kitab-kitab yang ditinggalkannya di antaranya Tariq At-Tabari, Tafsir At-Tabari, dan Ikhtilaful Fuqaha. Di antaranya pendapat beliau yang membolehkan wanita menjadi hakim. Nah, jadi mazhab Tabari ini membolehkan wanita menjadi hakim ya. Baik, itu teman-teman. Sebenarnya pasti masih banyak lagi mazhab-mazhab. Cuma ini sebagai referensi untuk kita ketahui yang kemudian juga sempat yang lenyap ini hadir dengan pendirinya yang juga sebagai ijtihad yang ulama luar biasa, tapi kemudian tidak diikuti lagi. Dan pada prinsipnya juga masih ada mazhab lain seperti Ja'fari dan lain-lain. Nah, pada prinsipnya sekarang ada 4 mazhab yang menjadi mazhab
yang banyak diikuti atau banyak pengikutnya. Nah, kembali saya sampaikan bahwa dalam hal ini kita mengetahui mazhab-mazhab ini sebagai referensi pengetahuan kita. Nah, dalam naungan kita di Muhammadiyah, kita tidak mengikut atau taklid terhadap satu mazhab. Jadi kalau argumentasinya kenapa? Karena para imam memang ulama besar, ulama yang ilmunya tidak diragukan lagi. Tapi dalam hal ini karena ada perbedaan pendapat, maka kemudian Muhammadiyah mengambil sikap bahwa ulama ini juga seorang manusia yang memungkinkan terjadi kesalahan ikhtilaf. Maka Muhammadiyah mengembalikan ke Al-Quran dan hadis, dan jika ada pendapat-pendapat yang baik di mazhab ini tetap kemudian digunakan. Misalkan metode kias, kalau itu kemudian menunjang untuk sebuah ijtihad hukum, maka Muhammadiyah juga memakai. Jadi tidak kemudian menutup pintu juga terhadap pendapat-pendapat mazhab. Tapi dalam hal ini tidak taklid atau tidak ittiba terhadap satu mazhab saja. Jadi kalau Muhammadiyah dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis seperti itu, teman-teman. Tapi kita mengetahui ini sebagai referensi pengetahuan kita. Demikian yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mari kita diskusi di grup. Semoga bermanfaat, semoga membawa kebaikan, dan sebagai kemudian nanti ahli dalam agama Islam, kita mengetahui mazhab ini seperti apa. Dan tambah bacaan kalian, misalkan ada waktu baca kemudian perjalanan Imam Syafi'i, perjalanan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Nafi, dan yang lain-lain, bagaimana keuletan etos mereka dalam kemudian menuntut ilmu sehingga menjadikan ulama-ulama besar. Dalam riwayat bahkan Imam Syafi'i contohnya misalkan sehari menghatamkan 30 kali itu bulan Ramadan. Kemudian di usia yang belum balik sudah hafal Al-Quran. Kemudian sehari-harinya Imam Ahmad bin Hambal tidak terlepas dari kitab-kitab ilmu, sehingga kemudian itu bisa kita jadi teladan dalam kita menuntut ilmu. Demikian, semoga bermanfaat, semoga membawa kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.